pemerintah betul-betul resah dan menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat wilayahan. Negara harus hadir, harus mampu. Kita jangan kalah sama premanisme. Tapi kalau sudah maju, apapun kita lakukan. Pertarungan di lapangan lawan. Memerintahkan agar tidak ada lagi aksi premanisme yang berkedok ormas. Prabowo bahkan telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas aksi premanisme ormas. Salah satu hasil dari koordinasi tersebut adalah memberikan sanksi tegas kepada preman berkedok ormas. Kabar itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat 9 Mei. Sanksi tegas akan diberikan jika ormas tersebut melakukan tindak pidana. Prabowo juga akan melakukan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat. Prasetyo menegaskan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satgas Anti Premanisme saja. Menurutnya, fungsi itu juga bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo mengatakan salah satu aksi yang bisa dilakukan dalam memberantas aksi premanisme adalah melalui pembinaan. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat wilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin, sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Dan saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, segera lapor dan kita akan perintahkan seluruh anggota untuk menindak tegas. Dan ini sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi perintah Bapak Presiden bahwa preman harus tindak. Caranya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus tegakkan. Caranya dua itu jelas, jadi tidak boleh ragu-ragu dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang viral. Nah, kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arahan jelas. Kapolri juga sudah bicara, dan sudah ada langkah. Contoh yang di Kerawang, Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi sudah diambil semua. Nah, tolong dimonitor terus saja. Dimonitor, sampaikan ke aparat ya. Mana aparat yang bekerja serius, mana tidak. Terkait oknum-oknum yang masih dekat, Pak, indikasi ada kedekatan dengan oknum-oknum preman. Sampai berani mengancam gubernur gitu, iya, Pak? Gimana, Pak? Ya itu harus dilakukan langkah. Prosesnya harus jalan. Ya kalau terbukti ada, ya harus jalan. Karena Presiden sudah menyatakan pemerintahan secara tegas. Negara harus hadir, harus mampu melindungi rakyatnya. Yang itu melindungi hukum harus tegakkan. Jadi di Gunawan menyebut premanisme terhadap ormas harus ditindak dan dihukum harus ditindak dan hukum harus ditegakkan. Lanjut bagaimana? Lebih lanjut, Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri dan hasil dari rapat tersebut adalah Polri telah bergerak cepat menindak beratkan kasus premanisme yang ada di daerah-daerah.
kemarin di Depok ada 3 mobil polisi yang dibakar massa. Oh, ormas. Ya, perintangan hukum nggak sih itu tindakan massa seperti itu? Ormas? Itu kemarin saya udah sampaikan. Kita jangan kalah sama premanisme. Kalau 14 anggota sudah maju untuk penegakan hukum, jangan mundur. Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan nggak apa-apa. Kan Pak Adrianus Malala kemarin bilang, oh ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu di ujung sana. Tapi kalau ini penindakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, maka jangan pernah ada mundur. Kalau takut ya jangan maju. Itu saya bilang kemarin, kalau udah takut jangan maju. Tapi kalau sudah maju, apapun sekalipun pertarungan di lapangan, lawan. Jangan kalah dengan premanisme. Ya boleh. Oke, jadi Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengecam keras aksi pembakaran mobil polisi massa Ormas Depok. Yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh kalah oleh tindakan premanisme. Dan menanggapi ini adanya keterkaitan juga dengan TNI yang kemarin. Kalau ada orang kemudian melakukan penistaan secara lisan, ya, mengumpat dan lain-lain, ya kemarin kita saksikan sendiri. Kalau itu ada laporan, pihak yang dirugikan merasa dirugikan kemudian lapor, kami tentunya juga akan memberikan respon, melayani. Kami juga kemarin sebelum ada laporan pun kami sudah menjadi bahan diskusi. Apakah perbuatan yang bersangkutan seperti Hercules mengatakan ini bisa masuk dalam kategori penghinaan, ya, penistaan secara lisan kepada orang-orang yang ya secara umum adalah orang-orang yang sangat terhormat. Ya. Demikian. Oke, jelas tadi ya. Jelas ya, udah salah. Itu ranah hukum. Ya, saya TNI aktif. Jadi kalau kepada prajurit saya pasti bertindak. Ya, yang tadi disampaikan sudah ranah hukum. Jelas ya. Kami minta disambungkan kepada masyarakat melalui media Anda. Bagi siapapun masyarakat, ya, individu, pribadi dan pelaku usaha yang mendapat gangguan dari orang-orang, baik pribadi maupun ormas, ya, sifatnya seperti tadi, pungli, ya, pemaksaan, intimidasi, ya, pemerasan dan lain-lain, tolong laporkan kepada polisi yang terdekat. Paling tidak saya minta Polres, ya Polres. Kalau misalnya lapor Polsek nggak apa-apa, nanti penindakan minimal Polres dan Kodim akan bersama-sama. Ya, artinya tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, ya, khususnya terhadap peraturan pidana, mengancam, mengintimidasi, ya, melakukan pemerasan, ya, pemerasan itu meminta dengan paksa, ya, atau perlakuan kekerasan, penganiayaan dan lain-lain. 1, 2, 3. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Kalioto buka suara gas mengenai ucapan Ketua DPP Jaya Hercules yang viral lantaran aksi tunjuk dengan punawirawan TNI. Menurutnya sebelum ada laporan pun itu sudah menjadi bahasan diskusi di internal. Bahkan Kalioto pun menilai apa yang dilakukan oleh Hercules ini bisa masuk dalam kategori penghinaan atau penistaan secara lisan pada orang-orang yang secara umum adalah orang-orang yang sangat terhormat. Jadi mungkin untuk video kali ini mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini, bagaimana
menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.